Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di bab investment in stock. Jadi sebelum kami melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami dari kelompok I. Yang pertama ada saya, Giansa Puspita Sugianto dengan MP Mahir 125. Lalu ada Kenji Akam Aruji dengan MP Mahir 088. Ada Magdalena Purba dengan MP Mahir 151. Lalu ada Muhammad Wongso Prasetyo dengan MP Mahir 144. Langsung saja ke pembahasan. Selanjutnya adalah jawaban B17.5, yaitu bagian A, menyiapkan pencatatan jurnal untuk penjualan tanggal 15 Januari tahun 2023. Yang mana sebelumnya pada nilai wajar saat ini terjual dengan harga $22, yang mana terjual 3.000 lembar saham, maka dikalikan akan mendapatkan hasil 66.000, dan ada fee cost dari penjualan tadi sebesar 2.150, maka jika dikurangi dari 66.000 tadi akan mendapatkan net dari penjualan bersih saham tadi sebesar 63.850. Lalu dikurangi dari nilai saham buku awal kita beli, yaitu sebesar 58.500, maka akan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham yaitu sebesar 5.350. Maka jurnalnya adalah cash, yaitu sebesar 63.850, mana dari penjualan bersih tadi setelah selling price dikurangi dari fee penjualan saham. Lalu pada equity investment yaitu sebesar 58.500, yaitu nilai saham awalnya kita miliki, atau nilai saham awal yang kita miliki pada keuntungan dari penjualan gain on sale equity investment, yang mana didapat 5.350, yaitu selisih dari keuntungan saham yang kita jual. Lalu yang B, menyiapkan pencatatan jurnal untuk mencatat pembelian pada tanggal 17 April tahun 2023, yang mana jurnalnya adalah fee expense, yaitu fee dari terjadinya pembelian lembar sahamnya itu sebesar 1.980, didapat dari soal. Lalu pada equity investment yaitu 33.500 dari 1.000 lembar saham dikalikan harga per lembar sahamnya, yaitu 33,50, maka akan didapatkan hasil 33.500. Lalu pada cash sebesar 35.480, yaitu selisih dari fee expense equity dan equity investment pada kas. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari soal berikutnya, yaitu yang C. Di situ kita disuruh untuk menghitung keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan siapkan jurnal penyesuaian untuk Pernavik Company pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini ada tiga perusahaan, yaitu ada Manter Ltd, King Company, dan juga Castle Company. Untuk cost-nya yaitu sebesar 580.000 untuk Manter Ltd dan nilai wajarnya sebesar 610.000 dan unrealized gain or loss-nya sebesar 30.000. Kemudian untuk King Company cost-nya sebesar 255.000, fair value-nya 240.000, kemudian unrealized gain or loss-nya sebesar minus 15.000. Dan ada Castle Company cost-nya sebesar 33.500, fair value-nya 29.000 dan unrealized gain or loss-nya minus 4.500. Untuk total portofolionya cost-nya sebesar 868.500, kemudian fair value-nya sebesar 879.000 dan unrealized gain or loss-nya sebesar 10.500. Kemudian untuk mencari securities fair value-nya yaitu total portofolio unrealized gain or loss-nya ditambah dengan adjustment balance sebesar 20.600. Untuk jurnalnya yaitu securities fair value adjustment pada unrealized holding gain income sebesar 20.600. Kemudian untuk soal berikutnya itu soal bagian D.
Bagaimana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dilaporkan pada laporan keuangan per Netvi. Jadi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dilaporkan pada laporan laba rugi di bawah pendapatan dan beban lain-lain. Investasi ini akan dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Kemudian, soal yang terakhir yaitu diasumsikan bahwa investasi pada saham Preferred King Company diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Nah, jelaskan secara singkat mengenai pelaporan investasi tersebut. Jadi, jika saham Preferred King Company diklasifikasikan sebagai non-perdagangan, kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dicatat dalam pendapatan komprehensif lain-lain. Dilaporkan pada laporan posisi keuangan dengan judul akumulasi pendapatan komprehensif lain-lain sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Selanjutnya yaitu soal P176, yaitu yang membahas tentang equity investment. Untuk soalnya yaitu seperti ini. Kemudian instruksi yang pertama yaitu kita disuruh untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat penjualan, pembelian, dan penyesuaian yang terkait dengan investasi perdagangan pada kuartal terakhir tahun 2022. Yang pertama, pada tanggal 10 Oktober 2022 yaitu jurnal pencatatan penjualan. Di sini tertulis bahwa perusahaan menjual sebagian sahamnya 5.000 saham sebesar 54 pound sterling, sehingga yang dituliskan yaitu kas pada investasi ekuitas dan keuntungan penjualan saham yang nilainya kas sebesar 270.000 pound sterling pada investasi ekuitas sebesar 215.000 pound sterling yang diketahui pada soal dan dikurangkan dengan kasnya, sehingga menghasilkan keuntungan penjualan saham sebesar 55.000 pound sterling. Untuk yang kedua, kita mencatat pembelian ekuitas, yaitu pada tanggal 2 November 2022 sesuai dengan instruksi soal, sehingga kita menuliskan investasi ekuitas yang bertambah sebesar 163.500.000 pound sterling, yang pembeliannya 54,5 pound sterling dikalikan dengan 3.000 saham pada kas. Selanjutnya yaitu pencatatan penyesuaian yang terkait pada tahun 2022. Sebelumnya kita mencatatkan nilai wajar untuk tanggal 30 September 2022, yaitu nilai portofolio investasi ekuitas pada tanggal tersebut, yakni Horton, investasi pada Horton seharga 215 dengan nilai wajar 200.000, laba rugi yang belum direalisasikan sebesar minus 15.000 pound sterling. Yang kedua ada Monty Incorporation yang seharga 133.000 pound sterling dengan nilai wajar 140.000 pound sterling yang dikurangkan sehingga hasilnya 7.000 pound sterling. Dan yang terakhir ada Oakwood Corporation yaitu sebesar 180.000 dengan nilai wajar 179.000 sehingga dikurangkan hasilnya negatif 1.000 pound sterling, yang pada akhirnya memiliki nilai total portofolio harganya sebesar 528.000 pound sterling dan nilai wajarnya sebesar 519.000 pound sterling, sehingga hasilnya minus 9.000 pound sterling. Dan kita perlu mencatat saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya sebesar 0 pound sterling karena tidak diketahui, dan penyesuaian nilai wajarnya kredit karena minus sebesar 9.000. Kemudian untuk pencatatan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 sama untuk bentuk tabelnya, namun berbeda nama investasinya karena ada yang dijual.
Yang pertama ada investasi Monty Incorporation seharga 133.000 pound sterling dan nilai wajar yang turun sebesar 106.000 pound sterling yang memiliki laba rugi yang belum direalisasikan sebesar 27.000 minus. Yang kedua ada Patriot yang memiliki harga 163.500 pound sterling dan nilai wajar sebesar 132.000 pound sterling sehingga hasilnya 31.500 minus. Dan yang terakhir ada Oakwood Corporation seharga 180.000 pound sterling dan nilai wajarnya 193.000 pound sterling sehingga dikurangkan hasilnya 13.000 pound sterling. Dan total portofolionya yakni harganya 476.500 pound sterling dan nilai wajar 431.000 pound sterling sehingga hasilnya untuk laba rugi yang belum direalisasikan sebesar 45.500 pound sterling yang dikredit sehingga hasil saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya yang kita ketahui sebesar minus 9.000 pound sterling dan yang terakhir penyesuaian nilai wajar pada kreditnya tanggal 31 Desember tadi sebesar 45.500 pound sterling. Yang terakhir jurnal yang dibuat yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada pendapatan sebesar 54.500 dan penyesuaian nilai wajarnya di kredit sebesar 54.500 dari penjumlahan 45.500 dan 9.000 yang sama-sama kredit. Untuk instruksi yang B atau yang kedua yaitu bagaimana entry pada bagian A akan berubah jika investasi diklasifikasikan sebagai non-perdagangan atau non-trading. Jurnal untuk akun investasi non-perdagangan akan sama, namun nama akun akan berubah dari pendapatan menjadi ekuitas, sehingga berpengaruh pada pengurangan dari bagian ekuitas, serta tidak lagi dari laporan laba ruginya nanti. Ini ada P17.8. Nah, di sini soalnya seperti ini. Nah, untuk instruksinya sendiri yaitu yang pertama, siapkan jurnal penyesuaian yang sesuai untuk Brooks pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencerminkan penerapan aturan nilai wajar untuk kedua kelas investasi yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, untuk kedua kelas investasi yang disajikan di atas, dijelaskan bagaimana hasil penyesuaian penilaian yang dibuat dalam poin A tadi akan tercermin dalam laporan keuangan Brooks tahun 2022. Yang ketiga, siapkan jurnal untuk investasi Norton dengan asumsi bahwa Brooks memiliki 25% saham Norton. Norton melaporkan pendapatan sebesar $500.000 pada tahun 2022 dan membayar dividen tunai sebesar $100.000. Oke, yang pertama. Nah, di sini jawaban saya di A, instruksinya pada tanggal 31 Desember 2022 itu account name-nya yang pertama itu trading investment yaitu unrealized holding gain on loss income pada allowance to adjust available for sale securities to market value sebesar $80.000 pada debit dan kredit. Nah, di sini caranya adalah hitungannya yang ada di Excel, yaitu saya coba jelaskan. Jadi yang pertama ada Delaney Motors, itu biayanya ada $1.400.000. Nah, fair value-nya itu $1.600.000. Nah, itu ada unrealized gain or loss. Nah, ini kerugiannya itu ada $200.000 dari fair value dikurangi cost. Lalu yang kedua ada Patriot Electric tadi, $50.000 itu dikali dengan $20. Nah, biayanya $1 juta, lalu fair value-nya cuma 720. Nah, itu kerugian. Nah, kerugiannya 280. Nah, dari total portofolio tersebut yang biayanya 1 juta ditambah 1.400.000 hasilnya 2.400.000 ditambah fair value-nya yaitu tadi 1.600.000 ditambah 720 itu menghasilkan 2.320. Nah,
kerugiannya di sini yaitu $80.000. Lalu di tahun 2021 ada Northern Industries. Nah, costnya di sini $22.500.000. Lalu fair value-nya itu $21.500.000. Nah, di sini ruginya yaitu $1 juta. Lalu pada tanggal 2022 Northern Industry biayanya tetap $22.500.000. Fair value-nya itu $22.225. Nah, kerugiannya itu $275. Lalu ditambah dengan previous securities fair value adjustment yang tadi di 2021 tadi loss-nya itu sebesar $1 juta. Nah, securities fair value adjustment-nya itu senilai $725, itu dikurangi. Lalu yang kok bisa dapat $80.000 tadi, yang total portofolio tadi $80.000. Lalu untuk $725.000 dari securities fair value adjustment di tahun 2022 sebesar $725.000. Lalu yang B tadi untuk kedua kelas investasi yang disajikan di atas, jelaskan bagaimana hasil penyesuaian penilaian di dalam poin A dapat tercermin dalam laporan keuangan Brooks tahun 2022. Nah, kerugian itu belum direalisasi atas penilaian investasi perdagangan Brooks dilaporkan pada laporan laba rugi. Kerugian tersebut akan muncul pada bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Penyesuaian nilai wajar efek adalah akun penilaian dan akan digunakan untuk menunjukkan penurunan nilai wajar investasi perdagangan. Portofolio investasi perdagangan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar dan dilaporkan pada nilai wajarnya. Keuntungannya belum direalisasi dari valuasi atas investasi yang tidak diperdagangkan laporannya sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Akun penyesuaian nilai wajar efek digunakan untuk melaporkan perubahan nilai wajar investasi yang tidak diperdagangkan. Nilai wajar investasi dilaporkan pada bagian investasi pada laporan posisi keuangan. Perlu dicatat bahwa laporan gabungan komponen-komponen laba rugi komprehensif. Lalu yang C yaitu 500.000 dikali 25% asumsinya tadi yaitu sebesar 125.000. Lalu yang kedua ada 100.000 dikali 25% hasilnya 25.000. Nah, jurnalnya equity investment pada income for equity sebesar $125.000. Lalu yang kedua cash pada equity investment sebesar $25.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.